Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PKPA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lagi, menyatakan terang Injil. Terentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang penuh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun pernyataan Tuhan terus diserahkan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri menjadi pribadi yang taat dan menjadi dekat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjadi hidup kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji, pujian pada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
waktu Tuhan untuk memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Pembacaan Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini teks bacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru dari surat 1 Timotius, dan surat Timotius ini terbagi dalam 2 jilid, yaitu Timotius 1 dan Timotius 2. Surat Timotius biasanya dikenal sebagai surat penggembalaan atau surat pastoral. Penulisnya adalah Rasul Paulus, dan surat ini ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya atau anak sah dalam iman. Mengenai pribadi Timotius sendiri, ia adalah pribadi yang pemalu. Timotius dilahirkan di kota Listra, seorang ayah berkebangsaan Yunani dan ibunya berkebangsaan Yahudi. Timotius dididik sangat kental dalam adat istiadat atau tradisi Yahudi, sekaligus kepada diajarkan kitab suci. Ia masih kecil oleh ibu dan neneknya. Di sini ibu dan nenek Timotius sangat memegang peranan penting dalam pembinaan rohani anak dan cucunya. Timotius dikenal cukup lama dengan Paulus. Ia mengikuti Paulus dalam penginjilannya di Asia Kecil. Dalam perjalanan inilah Timotius ditugaskan Paulus supaya menetap di Efesus untuk melanjutkan pembinaan jemaat di Efesus dan juga untuk menanggulangi persoalan akibat adanya ajaran sesat yang berkembang saat itu di Efesus. Paulus ingin Timotius dapat menata dan memelihara kehidupan jemaat secara tertib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Paulus ini berisikan tentang nasihat untuk menguatkan Timotius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Timotius sebagai anak rohani, selama mengikut dan perjalanan bersama Paulus, ia banyak sekali belajar dari Paulus, ayah rohaninya. Dan Paulus menganggap Timotius seperti anak sendiri. Begitu banyak pengalaman hidup dan juga iman dari Paulus yang telah memotivasi dan mendorong Timotius belajar menjadi seorang pelayan yang sejati. Pertanyaannya,
bagaimana cara Paulus untuk mempersiapkan anak rohaninya menjadi seorang pelayan. Ternyata bukan hanya secara teori saja, artinya bukan hanya sebatas bicara atau memberikan nasihat tanpa praktek atau keteladanan. Hal itu sudah diperlihatkan oleh Paulus melalui pengalaman nyata tentang kehidupan dan iman Paulus. Sering kali kita jumpa banyak orang yang besar mulut, omongan besar, hanya bisa kasih nasihat yang indah-indah, yang sangat bagus, tapi hanya teori. Di mulut saja, namun dalam praktek atau kenyataan hidup, ia tidak mampu memberikan contoh, teladan, serta panutan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang ayah rohani, sebagai seorang yang jauh lebih senior atau lebih tua, dan sebagai orang yang sudah diperbaharui Allah, Paulus tidak ragu-ragu atau malu mengakui dengan jujur tentang perjalanan hidupnya di masa lalu yang gelap atau kelam. Berbeda dengan manusia dunia saat ini, banyak orang yang malu ketika mau mengakui dan menceritakan masa lalunya yang penuh aib dan dosa kepada orang lain. Justru semakin ditutupi atau disembunyikan agar tidak ada orang lain yang tahu, termasuk keluarga sendiri. Saya jujur tentang hidupku di masa lalu. Bisa justru keluarga saya atau orang sekitar saya akan menjauhi, mengungkit dan mencibir tentang kehidupan masa lalu saya yang buruk. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, namun tidak demikian dengan Paulus. Ia justru mengakui dengan terang-terangan bahwa dahulu ia adalah seorang yang jahat, penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas. Namun oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, ia diselamatkan. Ia bersaksi bahwa dahulu ia adalah orang yang paling berdosa, hidup penuh dengan kejahatan. Namun Allah dalam Yesus menunjukkan kesabarannya supaya Paulus boleh menempuh jalan pertobatan. Untuk itulah Paulus bersyukur kepada Allah atas perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupannya. Seperti itu jugalah kerinduan Paulus kepada setiap orang yang masih hidup dalam dosa. Paulus mau menyatakan kepada mereka bahwa Allah sanggup menyelamatkan dan membaharui hidup mereka asal mereka bertobat. Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Sekaligus hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Beberapa hal yang kita dapat pelajari mulai dari perikop bacaan Alkitab hari ini dalam sebuah pertanyaan atau refleksi bagi kita. Sudahkah kita menopang anak-anak kita atau generasi penerus kita saat ini?
Jemaat Tuhan menopang yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas menopang dalam hal-hal kebutuhan yang bersifat lahiriah material atau kebutuhan jasmani semata. Sebab ada sebagian orang tua beranggapan dan berkata, yang penting saya sudah memenuhi semua kebutuhannya. Anak-anak saya makan, minum, biaya pendidikan, jajan mereka, semua kebutuhan mereka tidak pernah kekurangan. Namun hal itu tentulah tidak cukup bagi Bapak Ibu. Ada hal yang penting untuk utama dari hal itu adalah ketika kita juga mampu untuk menopang dan membina atau mendidik anak-anak kita dalam kebutuhan secara batinnya, kebutuhan rohani mereka, dengan mengajarkan tentang sikap moral, sopan santun, dan etika yang baik, benar, supaya mereka kelak akhlak mereka akan menjadi seorang anak yang hidup dengan benar, menghormati orang tua, sesama mereka, dan terlebih kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai pengajaran anak-anak, memang tidak mudah bagi kita para orang tua, karena setiap anak itu berbeda dalam menerima pengajaran. Ada yang patuh dan mau dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua. Ada juga yang tidak peduli, cuek terhadap nasihat dan didikan orang tua. Sebagai orang tua, kita tetap harus menunjukkan kesabaran kita agar anak kelak menjadi harta kita yang berharga dan dapat membanggakan dan membawa harum nama keluarga, terlebih Tuhan. Yang paling penting dalam sebuah pengajaran adalah menjadikan diri kita teladan yang baik dalam perkataan, perilaku hidup kita. Semoga kehadiran sebagai orang tua dapat memberi pengajaran yang baik bagi anak-anak kita, warisan paling berharga yang wajib kita tinggalkan untuk anak-anak dan generasi kita, bukanlah hanya sebatas warisan harta benda di bumi. Namun yang tidak kalah penting adalah warisan iman. Itulah yang utama wajib kita tinggalkan bagi mereka. Sejak dari kecil, anak-anak sudah setia hidup beribadah kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh membiasakan anak-anak cucu kita untuk tertib hidup beribadah dan setia kepada Tuhan, kita akan menjadi keluarga yang melayani Tuhan, dari orang tua, anak-anak, kakek, nenek bersama cucu kita. Jika anak-anak sudah kebiasaan sejak dari kecil untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, beribadah dan berdoa bersama orang tua, keluarga, itu terjadi karena kita sebagai orang tua juga tekun, taat dan setia bersekutu dengan Tuhan. Kita yakin bahwa sampai kelak mereka dewasa, ikatan iman yang selama ini kita bina kepada anak-anak kita akan terus terikat sampai mereka dewasa, dan bahkan sampai mereka kelak mereka hidup bersama dalam rumah tangga. Dan teladan iman yang mereka miliki dari orang tua, mereka dahulu akan mereka teruskan kepada anak-anak mereka secara turun-temurun.
kita harus berbagi pengalaman hidup dan iman. Kita yang penuh dengan suka dan duka kepada anak-anak kita, karena dengan menceritakan pengalaman hidup kita kepada mereka, berarti kita sudah menjadi kesaksian bagi mereka bahwa orang tua kami adalah orang tua yang hidup taat dan beriman kepada Tuhan. Kakek nenek saya adalah orang yang hidup taat dan beriman kepada Tuhan. Sehingga kami pun anak cucunya harus mengikuti contoh yang telah diteladankan mereka. Teladan yang baik dari orang tua, karena anak-anak sangat dekat dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, marilah kita refleksikan bersama di hari penuh syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-61 berkat PA GPIB saat ini. Dengan tema Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat, mengarahkan kepada kita semua, baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sama-sama manusia seperti dirimu sendiri. Jika orang tua taat kepada Tuhan, anak-anak juga akan taat kepada Tuhan. Dan wujud dari ketaatan itu ialah kita bersama anggota keluarga kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, milik berlihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa sepakat. Ya Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami menopang dalam doa bagi sesama kami yang saat ini terpapar virus COVID-19. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkanlah iman mereka dan berikanlah kesembuhan bagi mereka melalui perawatan para medis, dokter, dan perawat, sehingga semua orang yang sedang terpapar dapat memperoleh pemulihan
dan kesembuhan yang asalnya daripadamu. Ini doa kami, dengarkanlah ya Tuhan. Segala puji dan syukur, hormat kami naikkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan telah memberkati kami, sehingga kami boleh berkesempatan beribadah pada hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami beribadah tidak bersama-sama dengan keluarga kami dan jemaat karena COVID-19, sehingga saudara-saudara kami beribadah dari rumah masing-masing melalui live streaming, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman. Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami dengar dan kami boleh berlakukan di dalam sikap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah menjadi bagian hidup kami menolong kami, membimbing kami, dan hidup dan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, agar kami tetap menjaga dan memelihara karunia Tuhan Yesus yang sudah kami terima, menjaga sikap hidup kami yang benar, menjaga iman kami sampai kedatangan Yesus di dunia ini. Bapa, kami mau berdoa buat jemaat GPIB Surujanap yang mana pada saat ini ada dalam berbagai macam persoalan hidup yang kami hadapi, baik itu persoalan ekonomi, kesehatan, dan juga masalah karena masalah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan ini, agar kami boleh melewati keadaan ini bersama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, baik itu sebagai karyawan perusahaan, abdi negara, dan juga sebagai petani, agar apa yang kami usahakan boleh membawa hasil untuk dipakai dalam hidup dan hidup kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang masih sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berkati Tuhan, agar anak-anak kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun dari rumah, agar nanti dia boleh mencapai cita-citanya dengan pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan Tuhan bagi mereka, agar dia juga boleh mendapat pekerjaan dan juga boleh mengucap syukur kepadamu. Juga anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Tuhan agar di dalam setiap pekerjaannya dia mengaku bahwa semua ini adalah asal daripada Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang terpisah jauh dengan kami karena pekerjaan. Kiranya juga Tuhan menolong memberkati sana, agar dia juga tekun dan boleh bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepadamu. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami tetap satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, khususnya hamba-Mu Bapak Paulus Batong yang sedang dirawat di rumah. Kami memohon Tuhan dengan kerendahan hati memberkati Bapak Paulus Batong ini. Angkat penyakitnya Tuhan, pulihkan penyakitnya Tuhan, agar dia boleh sehat kembali, boleh bersama-sama dengan keluarga memuji membesarkan
juga istri terkasih yang sudah lama sakit. Kiranya juga Tuhan menolong memberkati agar dia juga boleh sehat. Berkati keluarga Tuhan, berikan kesabaran kepada keluarga untuk merawat kedua hamba-Mu ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu Pendeta Dela yang pada saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Kami jemaat berdoa agar Ibu ini Tuhan beri kesehatan dan kembali mengangkat pelayanan GPIB Berjarak bersama dengan jemaat. Berikan kesehatan kepada anak-anak terkasih, kepada suami, agar dia boleh melayani ibu dalam sukacita, agar boleh membawa kesembuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami berdoa buat presbiter, kami berdoa buat Presiden Jokowi. Berikan hikmat-Mu kepadanya agar dia boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar menemukan solusi dan langkah yang tepat agar bisa menemukan obat COVID-19. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan buat para medis dan dokter yang melayani di rumah sakit. Khususnya Tuhan di rumah sakit Parkesit dan Puskesmas berapa malam. Para dokter tidak mengenal capek siang dan malam, mengupayakan banyak hal, mengorbankan waktunya bersama dengan keluarga. Tenaga dan fisik mereka korbankan. Kiranya dengan pengorbanan ini masyarakat mengerti dan menggalang diri mematuhi protokol kesehatan. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu atau presbiter yang melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati baik itu kantoria, sound system atau tim kameramen dan lain-lain. Berkati jeripaya mereka Tuhan, bersatu padu mengorbankan waktu, dan biarlah mereka pulang dengan sorak-sorai karena kerjaan Tuhan jeripaya tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami mohonkan melalui anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan yang kuasa dan kemuliaan
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Mazmur 50 ayat ke-23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya.
Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak.
Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PAGPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat berdiri, marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan di gereja. Yesus menginginkan darah bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih